Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Felicia Iga Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem informasi manajemen. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen atau SIM dalam bahasa Inggris Management Information System (MIS) adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk mencegah masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi biasa karena sistem informasi manajemen digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Selanjutnya ialah bagian-bagian dari sistem informasi manajemen, yaitu sistem informasi akuntansi, sistem informasi akademik, sistem informasi pemasaran, sistem informasi manajemen persediaan, sistem informasi personalia, sistem informasi distribusi, sistem informasi pembelian, dan sistem informasi kekayaan. Pengertian struktur sistem informasi manajemen: susunan suatu metode untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu bagi manajemen tentang lingkungan luar organisasi dan kegiatan operasi di dalam organisasi dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi proses manajemen dan menunjang proses pengambilan keputusan serta memperbaiki proses perencanaan dan pengawasan. Selanjutnya, klasifikasi struktur sistem informasi manajemen. Perencanaan formulasi terinci untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu adalah aktivitas manajemen yang disebut perencanaan. Oleh karenanya, perencanaan masyarakat, penetapan tujuan, dan identifikasi metode untuk mencapai tujuan tersebut. Pengembalian keputusan. Proses pemilihan di antara berbagai alternatif disebut dengan proses pengembalian keputusan. Fungsi manajemen ini merupakan jalinan antara perencanaan dan pengendalian. Manajer harus memilih di antara beberapa tujuan dan metode untuk melaksanakan tujuan yang dipilih. Hanya satu dari beberapa rencana yang dapat dipilih. Komentar serupa dapat dibuat berkenaan dengan fungsi pengendalian. Selanjutnya ialah struktur sistem informasi terbagi menjadi dua, yaitu pertama sistem formal atau terstruktur. Artinya, sistem yang berjalan menurut norma-norma organisasi yang berlaku pada semua orang, sesuai juga dengan kedudukannya dalam organisasi. Sistem ini tergantung kepada tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dibebankan kepada pemegang jabatan organisasi. Yang kedua, sistem non-formal atau tidak terstruktur adalah sistem yang berlaku di lingkungan organisasi melalui saluran-saluran tidak resmi, tetapi mempunyai pengaruh cukup kuat dalam kehidupan organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya, pendekatan struktur SIM. Untuk dapat menjelaskan struktur dari organisasi sistem informasi atau SIM, digunakan beberapa pendekatan atau pandangan yang terpisah, tetapi klasifikasinya berhubungan. Yang pertama, unsur pengoperasian. Untuk memperlihatkan sistem informasi dari sebuah organisasi, maka akan diperlihatkan komponen fisiknya. Pertanyaan mengenai komponen fisik dapat dijawab dalam istilah fungsi pengelolaan atau mungkin dalam istilah output, sistem untuk pemakai. Unsur ini penting dalam pemahaman suatu sistem pengelolaan karena akan diselidiki sebelum kerangka atau strukturnya diuraikan. Fungsi pemrosesan ialah pengelolaan transaksi menghendaki dokumen untuk mengarahkan terjadinya transaksi, memelihara file master kegiatan pengelolaan yang membutuhkan penciptaan dan pemeliharaan, menghasilkan laporan-laporan hasil kegiatan periode tertentu. Yang kedua, fungsi pengelolaan. Suatu cara lain untuk menguraikan suatu sistem informasi adalah dengan menceritakan apa yang dikerjakan menurut fungsi pengelolaannya. Fungsi pengelolaan diuraikan dalam skema.
Pendekatan yang terakhir ialah keluaran untuk para pemakai. Menurut pandangan seorang pemakai, sistem informasi berdasar komputer masih merupakan kotak ajaib. Pemakai menyediakan masukan dan menerima keluaran. Penilaian pemakai mengenai sistem informasi tergantung pada keluaran sebagaimana pemakai melihatnya. Struktur sistem informasi manajemen secara kontekstual dan fisik. A. Struktur kontekstual adalah SIM didefinisikan sebagai suatu gabungan subsistem fungsional yang masing-masing dibagi dalam 4 macam pengelolaan informasi, yaitu pengelolaan transaksi, dukungan operasional, sistem informasi, dukungan pengendalian, manajemen sistem informasi, dan dukungan perencanaan strategi sistem informasi. B. Struktur fisik. Struktur kontekstual suatu SIM adalah untuk subsistem fungsional yang terpisah ditambah suatu pangkalan data, beberapa aplikasi umum, dan satu model dasar analisa hukum umum dan model keputusan. Selanjutnya ialah subsistem sistem operasional manajemen. Yang pertama, subsistem berdasarkan aktivitas manajemen yang terdiri dari pengendalian operasional, pengendalian manajemen, dan perencanaan strategi. Yang kedua, struktur sistem informasi berdasarkan fungsi organisasi. Yang ketiga, subsistem pemasaran. Yang keempat, subsistem produksi. Yang kelima, subsistem logistik. Yang keenam, subsistem personalia. Yang ketujuh, subsistem keuangan dan akuntansi. Yang kedelapan, subsistem informasi. Yang kesembilan, subsistem manajemen puncak. Selanjutnya ialah subsistem sistem operasional manajemen. Yang pertama, subsistem berdasarkan aktivitas manajemen yang terdiri dari pengendalian operasional, pengendalian manajemen, dan perencanaan strategi. Yang kedua, struktur sistem informasi berdasarkan fungsi organisasi. Yang ketiga, subsistem pemasaran. Yang keempat, subsistem produksi. Yang kelima, subsistem logistik. Yang keenam, subsistem personalia. Yang ketujuh, subsistem keuangan dan akuntansi. Yang kedelapan, subsistem informasi. Yang kesembilan, subsistem manajemen puncak. Nilai tambah struktur sistem informasi manajemen bagi perusahaan. Era bisnis sekarang yaitu era di mana arus informasi memegang peranan sangat vital dibandingkan arus barang. Sehebat dan sebesar apapun seorang pembisnis memonopoli arus barang, hal tersebut tidak berarti apa-apa jika tidak memiliki informasi yang akurat, terkini, mudah diakses, dan terkendali dalam menguasai distribusinya. Oleh karena itu, maka salah satu aset perusahaan bisnis modern yang sangat berharga adalah sistem informasi yang memiliki tingkat respon tinggi serta fokus kepada para penggunanya dari segala aspek. Sistem informasi yang dibangun dengan baik dan benar antara lain dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi stok material produksi, menghilangkan kegiatan yang tidak memiliki manfaat, meningkatkan layanan dan kepuasan, mengordinasikan setiap bagian dalam perusahaan, serta meningkatkan kualitas kebijakan manajemen. Tipe dokumen transaksi yaitu informasional atau laporan penegasan mengenai kegiatan yang akan atau telah dilakukan. Selain itu, tindakan, permintaan tindakan atau instruksi untuk itu. Selain itu, penyelidikan, laporan-laporan khusus, kesalahan-kesalahan atau kondisi yang lain yang menghendaki penyelidikan. Metode pengelolaan data. Metode batch processing atau metode pengelolaan data yang banyak digunakan dengan cara mengumpulkan data dalam periode tertentu, bisa harian, mingguan, atau bulanan. Kumpulan data ini bersama-sama diolah untuk memutakhirkan atau mengupdate file induk. Yang kedua, metode online processing atau metode pengelolaan data yang mempunyai karakteristik tertentu, yaitu transaksi yang terjadi secara segera dan langsung digunakan untuk memutakhirkan file induk. Komponen-komponen SIM publik. Sistem informal meliputi
kursus, dan interaksi antara individu dan kelompok kerja organisasi. Karakteristik yang menonjol adalah perlunya memperhatikan sifat politik dan budaya dalam organisasi yang termanifestasikan dalam negosiasi dan tawar-menawar. Sistem formal meliputi sistem aturan, batasan organisasi, dan batasan wewenang. Hal ini biasanya diorganisasikan secara hierarki yang meliputi aturan organisasi dan metode kerja yang dikaitkan dengan berbagai macam profesi yang ada di dalam organisasi. Dan kesimpulan dari yang saya jelaskan ialah sebuah sistem informasi masa kini berbeda dengan model ini karena bagian-bagian yang pasti tidak sesuai harga atau karena implementasi ditampilkan atau dilaksanakan secara evaluasioner daripada sekaligus. Struktur sistem informasi manajemen dapat dirinci dari bagian pelaksanaannya dan terbagi dalam beberapa elemen-elemen. Operasi sistem informasi dan pengaruh aktivitas manajemen dan fungsi organisasi. Struktur konsep dari sebuah sistem informasi terdiri dari sebuah federasi yang tidak sama dengan fungsi subsistem informal. Konsep struktur memasukkan beberapa file yang unik untuk setiap subsistem ditambah dengan database umum digunakan oleh atau disediakan untuk semua subsistem. Sekian penjelasan saya tentang sistem informasi manajemen. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.